Kali ini, kita akan mengurai pemikiran mendalam dari Günther Teubner tentang hukum, keadilan, dan bagaimana, ironisnya, pencarian akan kebenaran justru bisa berakhir dengan sangat-sangat tragis. Kita mulai dari sebuah kisah nyata tentang seorang pria bernama Michael Kohlhaas yang usahanya mencari keadilan malah membawanya ke jalan yang sangat kelam. Pertanyaan inilah yang menjadi jantung dari seluruh pemikiran Günther Teubner. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana dia mencoba menjawab paradoks yang membingungkan ini. Oke, bagian pertama, balas dendam seorang pria yang soleh. Untuk bisa paham teorinya Teubner, kita harus mulai dari kisah tragis ini dulu. Jadi begini ceritanya. Di abad ke-16, Michael Kohlhaas, seorang pedagang kuda, dirugikan. Dua kudanya dirampas dan disiksa sama seorang bangsawan. Dia coba cari keadilan lewat jalur hukum, tapi ya gitu, buntu. Lawannya orang kuat, punya koneksi. Nah, karena merasa keadilannya diinjak-injak, dia nggak tinggal diam. Dia kumpulin orang, angkat senjata, bahkan bakar-bakar kota demi ngejar haknya. Anehnya, di akhir cerita, dia menang gugatan perdatanya. Tapi di saat yang sama, dia dihukum mati karena semua kekerasan yang dia lakukan. Kisah ini nunjukin sebuah paradoks yang ngeri banget. Gimana niat mencari keadilan yang lurus, kok bisa jadi salah besar? Nah, disinilah analisis Teubner jadi sangat menarik. Menurut dia, masalah Kohlhaas itu bukan cuma soal satu orang pejabat yang korup. Bukan. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal struktur masyarakat modern kita sendiri. Teubner menyebut kondisi ini polikontekstualitas. Kedengarannya rumit ya, tapi idenya sebetulnya sederhana. Dunia kita ini udah pecah jadi banyak konteks yang berbeda-beda dan mereka nggak nyambung satu sama lain. Coba bayangin masyarakat kita itu kayak terbagi jadi gelembung-gelembung yang terpisah. Ada gelembung ekonomi, politik, dan hukum. Masing-masing gelembung ini punya bahasanya sendiri. Di ekonomi, bahasanya cuma untung atau rugi. Di politik, dapat kuasa atau kehilangan kuasa. Nah, kalau di hukum, cuma legal atau ilegal. Mereka semua ini bicara dengan bahasa yang berbeda. Di dunia yang terpecah-pecah kayak gini, gagasan lama soal adanya satu keadilan universal untuk semua, itu udah nggak berlaku lagi. Dan inilah persis masalah yang dialami Kohlhaas. Dia kan mencari keadilan moral, keadilan ekonomi, tapi sistem hukum cuma bisa memproses tuntutannya pakai kodenya sendiri, yaitu legal atau ilegal. Inti dari rasa ketidakadilan yang dia alami jadi hilang nggak tertangkap sama bahasanya hukum. Tapi, tunggu dulu, masalahnya ternyata lebih dalam lagi. Bukan cuma masyarakatnya yang terpecah, tapi hukum itu sendiri ternyata dibangun di atas sebuah rahasia yang gelap. Ini membawa kita ke pertanyaan yang sangat krusial. Kalau hukum itu sistemnya sendiri, fondasinya apa dong? Apa sih yang ngasih hukum kekuatan untuk bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah? Jawabannya adalah sebuah paradoks. Coba pikirin deh. Untuk membuat aturan yang pertama kali, kan belum ada aturan yang bilang kalau Anda boleh membuat aturan itu. Jadi, tindakan paling awal untuk menciptakan hukum itu sendiri, secara definisi, ya berada di luar hukum. Nah, menurut Teubner, ini poin kuncinya. Pada akarnya, otoritas hukum itu berasal dari sebuah tindakan kekuasaan yang sewenang-wenang, semacam kekerasan tanpa dasar, yang kemudian ditutup-tutupi oleh sistem itu sendiri. Oke, kalau hukum itu dasarnya paradoks yang nggak bisa dibuktikan, terus gimana caranya hukum bisa berfungsi dan menciptakan ketertiban? Jawabannya ada di konsep yang disebut autopoiesis. Arti harfiahnya itu menciptakan diri sendiri. Jadi coba bayangkan, hukum itu bukan cuma kumpulan aturan, tapi seperti sebuah organisme hidup yang terus-menerus menciptakan ulang dirinya sendiri agar bisa bertahan. Sistem ini bekerja dalam 3 langkah. Pertama, ada operasi. Misalnya, pengadilan membuat sebuah keputusan. Kedua, observasi. Sistem hukum melihat kembali ke keputusan dan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Dan ketiga, pemasukan kembali. Sistem ini mengambil konflik dari dunia luar, masalah sosial, ekonomi, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasanya sendiri. Ini adalah sebuah lingkaran tertutup yang jalan terus-menerus. Oke, jadi, kalau hukum adalah sistem tertutup yang dasarnya adalah paradoks, lalu keadilan itu ada di mana? Di bagian terakhir ini, kita akan melihat jawaban Teubner yang sangat radikal. Ada 2 kubu pemikir tentang cara menghadapi paradoks hukum ini. Kubu pertama bilang, udah sembunyikan saja paradoksnya, biar sistemnya stabil. Kubu yang lain bilang, jangan, justru kita harus hadapi kegilaan paradoks ini untuk menemukan keadilan sejati. Teubner ini cerdas, dia menemukan jalan tengah. Menurut dia, kita tidak boleh menyembunyikan paradoks, tapi kita juga tidak bisa membiarkannya menciptakan kekacauan. Sebaliknya, justru paradoks itu sendirilah yang menjadi sumber keadilan.
Dan kutipan ini menggambarkan kesimpulannya dengan sangat cemerlang. Keadilan bukanlah sebuah cita-cita dari luar, melainkan pemberontakan yang terjadi di dalam hukum itu sendiri. Keadilan adalah momen ketika hukum terpaksa mempertanyakan dirinya sendiri. Ini adalah pemberontakan internal yang terjadi terus-menerus terhadap aturannya sendiri yang mencegahnya menjadi sistem yang kaku dan tidak adil. Jadi, pelajaran terpentingnya adalah ini. Kita harus berhenti melihat keadilan sebagai sebuah tujuan akhir yang bisa dicapai. Sebaliknya, keadilan adalah prosesnya, sebuah keresahan yang tak pernah berhenti di dalam sistem hukum itu sendiri. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir yang provokatif untuk kita renungkan. Kalau setiap tindakan untuk menegakkan keadilan ternyata pasti akan menciptakan ketidakadilan yang baru, jangan-jangan proses pencariannya itu sendiri adalah satu-satunya hal yang paling penting